Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi juga. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Rahmat, apa kabarnya, Nak? Baik, Bu. Baik. Binoval? Baik, Bu. Baik ya. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Binoval. Silakan Binoval. Sebelum memulai kegiatannya, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Binoval. Baik anak-anak Ibu, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita, di mana materi sebelumnya kita sudah membahas tentang teks cerita sejarah pribadi. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang menulis teks eksplanasi, di mana pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang menjelaskan sedikit tentang struktur dan kebahasaannya. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini dapat bertujuan untuk memotivasi anak-anak Ibu agar peduli dan semakin mengetahui fenomena-fenomena apa saja yang ada di sekitar kalian. Nah, eksplanasi ini kan berarti berhubungan dengan fenomena alam dan fenomena sosial atau fenomena dalam bentuk budaya. Tujuan utama di mana pembelajaran ini ialah anak-anak Ibu dapat semakin mengetahui masalah-masalah apa yang ada terjadi di sekitar kalian. Nah, untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini tentang teks eksplanasi, Ibu akan memberikan video pembelajaran. Sama seperti pertemuan sebelumnya, tujuan dari video pembelajaran ini ialah agar anak-anak Ibu semakin memahami di setiap langkah-langkahnya. Halo anak-anak Ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua baik-baik saja. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah anak-anak Ibu semuanya mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Selamat belajar! Pertama-tama, anak-anak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena. Baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya untuk kita amati dan rasakan, tetapi dapat juga kita pelajari. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Berikut akan Ibu jelaskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. 2. Menyusun kerangka teks, maksudnya memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis dan logis. 3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh, dengan memperhatikan struktur teks. Dalam tahap ini, kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Dapat saja membuat kalimat yang fungsinya sebagai pengikat yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi, sehingga kalimat-kalimatnya terjalin secara lebih kompak dan padat. Dan yang terakhir, yang keempat, menyunting teks eksplanasi yang ditulis. Tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks tersebut. Hal ini disunting menyangkut isi teks, struktur, kaidah, kebahasaan, dan ejaan atau tanda bacanya. Demikianlah penjelasan singkat dari materi teks eksplanasi. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan baik.
Terima kasih. Sesuai dengan pengertiannya tadi bahwa teks eksplanasi ialah permasalahan apa yang ada di sekitar kalian atau di sekitar anak-anak ibu. Permasalahan berarti ada sebab, ada akibatnya. Nah, seperti itu. Misalnya fenomena yang ibu contohkan ialah tentang kesehatan. Kesehatannya dalam hal dampak negatif makanan kaleng terhadap kesehatan tubuh manusia. Nah, itu kan termasuk juga dengan fenomena sosial, di mana ada sebabnya. Apa yang menyebabkan sehingga makanan kaleng itu berbahaya pada tubuh? Pastinya salah satu utamanya ialah adanya kandungan pengawet. Akibatnya ialah pengaruh kepada kesehatan. Bahkan yang lebih parah ialah kanker. Nah, itu ada penelitiannya. Nah, hal-hal seperti ini itu boleh kamu jadikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar anak-anak ibu. Yang ibu tuntut di pertemuan kali ini ialah pertama menentukan topik-topiknya, yang kedua ialah anak-anak ibu mengapa hal ini bisa terjadi, mengapa peristiwa tersebut, apa yang melatar belakangi. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, anak-anak ibu solusi apa yang dapat diberikan atau bagaimana cara menanggulanginya dari permasalahan tersebut. Baik, Ibu berikan waktu kurang lebih 5 menit lah, kurang lebih 5 sampai 7 menit. Silakan anak-anak Ibu menentukan dulu fenomena apa, masalah apa yang ada di sekitar kalian. Lalu apa penyebabnya dan apa akibatnya. Silakan. Jika ada anak-anak Ibu yang sudah selesai, ada nak? Boleh memberikan contoh dulu yang pertama. Kepada Rahmat Agus Salim, silakan menyampaikan topik apa yang akan kamu bahas di sini. Silakan nak. Topiknya tentang kesehatan, Bu. Judulnya mie instan sebagai makanan pokok. Oh, mie instan sebagai kebutuhan pokok. Ya, boleh. Coba dijelaskan dulu, nak. Karena sering kita temui mie instan itu dikonsumsi oleh masyarakat dengan nasi, Bu. Yang mana itu bisa dikatakan kurang bagus untuk kesehatan. Biasanya penyebabnya karena produksi mie instan ini sudah banyak, harganya juga relatif murah, sehingga banyak dikonsumsi oleh orang-orang kos, dan juga kurang atau bahkan tidak adanya edukasi tentang hal-hal ini, Bu. Oh, ya. Nah, menurut Rahmat Agus Salim tadi, nak, efeknya apa kira-kira dampaknya yang ditimbulkan? Bisa obesitas, Bu. Kalau kebanyakan juga bisa usus buntu. Selain itu juga tidak stabilan gizi, Bu. Iya, benar ya. Iya, bagus Rahmat Agus Salim. Nah, itu boleh anak ibu jadikan sebagai kerangka untuk menulis teks eksplanasi nanti. Ada lagi yang lain? Coba Binaufal dulu, nak. Ibu mau mendengar suara Binaufal. Topiknya budaya, judulnya budaya kekoreaan. Oh, Sebabnya karena penggemar K-pop yang fanatik, terus akibatnya lebih mencintai budaya luar daripada budaya sendiri. Terus ngaruh ke kesehatan mata karena keseringan main HP, pemalas juga, konsumtif, boros, sama halusinasi. Waduh, lengkap nih sepertinya ini. Apa perkembangan yang baru-baru ini, nak? Bayangkan, hanya sampah plastiknya, apa namanya? Sampah botol-botolnya itu sampai dikumpulkan dan dijual. Harganya itu sampai 700.000 loh. Nah, itu bayangkan. Nah, itu benar tadi konsumtif ya kan, halusinasi. Aduh. Ya, itu boleh sangat fenomena ya. Ada kontra, ada yang pro. Nah, ini boleh kamu kembangkan nanti. Kalau menurut Binoval tadi kayaknya kurang setuju dia ya penyebabnya ya. Ada yang karena halusinasi lah, gara-gara konsumtif. Nah, itu boleh. Tapi bagi mereka yang suka dengan K-pop, itu bagi mereka, loh ini kan saya, ini membuat saya senang. Nah, itu ada pendapat seperti itu. Dengan cara ini saya semangat belajar. Ya, jadi silakan nanti Binaufal kembangkan di kerangka kejadiannya. Apa sih remaja saat ini tuh kayaknya sudah ke Korea-Koreaan, ke K-pop-K-popan gitu kan. Nah, itu kamu kembangkan dan akibatnya tadi ada ya. Akibatnya nah itu boleh
dari segi negatif sama positifnya. Nah, terima kasih kepada Binaufal ya, yang sudah mungkin menyadarkan kita lah bahwa perkembangan K-pop itu sudah sangat meluas di Indonesia. Nah, selanjutnya dulu Mahesa. Coba Mahesa, nak, sudah ditentukan topiknya? Sudah, Bu. Ya, silakan Mahesa. Tentang peristiwa sosial pendidikan. Ya, silakan, nak. Judulnya pendidikan bakat minat. Masalah atau latar belakangnya itu di sekolah itu kan banyak, Bu, yang kita tuh belajar tentang ilmu-ilmu, tapi itu bukan yang termasuk bakat atau minat kita. Terus banyak juga sekolah yang kayak menetapkan nilai untuk masuk ke situ. Jadi bagi saya itu kayak seharusnya selain dari dipatok nilai, dipatok juga berdasarkan bakat dan minat murid-murid itu. Maksudnya, nak, dalam menentukan jurusannya, IPA IPS ya? Bisa seperti itu, Bu. Karena kan terkadang akibatnya itu kalau misalnya nggak ada kayak gini, banyak anak-anak tuh merasa mereka tuh salah jurusan, terus nanti akhirnya sulit belajar, sulit untuk melanjutkan proses belajar karena jurusan itu bukan minat mereka. Oh, seperti itu ya. Baik, Mahesa menyinggung sedikit tentang fenomena beberapa sekolah. Mungkin SMA 19 juga seperti itu kali ya. Mungkin Mahesa atau teman-teman lainnya pernah mengalami tentang bakat minat penjurusan IPA IPS. Nah, seperti itu. Akibatnya justru berdampak kepada anak tersebut ya. Nanti ngaruh ke nilai rapotnya, kan sayang seperti itu. Nah, itu boleh ya. Silahkan Mahesa sampaikan di tulis sebab, akibat, dan komentar kamu. Ya nih, boleh nih. Komentar kamu bahwa pendidikan saat ini seperti apa sih, Mahesa? Nah, itu silahkan ditulis dalam teks eksplanasi nantinya. Sekarang buat kerangkanya dulu ya. Baik, terima kasih Mahesa, anak Ibu. Dea, ada ditentukan topiknya, nak, Dea? Iya, Bu, tentang pengangguran, Bu. Pengangguran, boleh. Coba dijelaskan dulu, nak. Latar belakangnya, pengangguran merupakan orang dewasa yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Penyebabnya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Akibatnya dapat menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial, timbulnya kekacauan sosial, meningkatnya gelandangan, dan potensi kriminal semakin tinggi. Nah, ini boleh kamu angkat sebab akibatnya menjadi sebuah teks eksplanasi, dan nanti Dea boleh menyampaikan komentar Dea terhadap pengangguran. Seperti apa sih komentarnya gitu. Ibu rasa semua sudah menyampaikan pendapat topik dan kerangkanya masing-masing. Silakan anak-anak Ibu nanti tuliskan dalam sebuah teks, buat dengan kalimat yang jelas, buat dengan kalimat yang padu, atau buat dengan kalimat yang efektif. Tujuannya apa? Agar memiliki teks eksplanasi yang baik. Nanti setelah selesai anak-anak Ibu akan kirimkan link Google Drive-nya di grup. Silakan sudah selesai nanti fotokan atau buat dalam bentuk Microsoft Word atau di PDF-kan, kirim di link tersebut. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Terima kasih kepada anak-anak Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin satu orang dulu yang menyimpulkan. Binaufal, boleh menyimpulkan, nak? Struktur teks eksplanasi, ada identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, bagaimana mengapanya, terus sama ulasan yang berisi komentar atau review. Kaidah kebahasaannya menggunakan konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, menggunakan istilah ilmiah, sama menggunakan kata kerja material. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi: 1. Menentukan topik. 2. Urutan peristiwa. Yang ketiga, komentar penilaian pribadi. Iya, pribadi. Baik, terima kasih.
Ibu rasa sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti akan dilanjutkan minggu depan dengan topik yang ataupun dengan materi yang berbeda. Sebelum itu kita berdoa dulu yang akan dipimpin Binaufal. Silakan Nak. Sebelum mengakhiri kegiatannya, mari berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu. Selamat pagi. Silakan di live pertemuan kita saat ini. Terima kasih Nak ya. Ibu. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Bu.